Ya, tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan minat baca sendiri, di mana kita tahu juga bahwa minat baca anak-anak di SMP dan di Bawang ini sangat kurang. Jadi mungkin untuk menumbuhkan karakter positifnya, KPI akan mencoba dengan tantangan baca tulis ini. Nanti kreativitasnya akan dilihat dari mereview atau menganalisis dari bacaan tersebut. Nah, latar belakang kegiatan sudah tadi saya sampaikan bahwa kurangnya minat baca siswa di SMP dan di luar Bambang yang akhirnya memunculkan dari tantangan ini. Ini menurut UNESCO pengertian dari sebuah literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Nah, ini kegiatan tentang literasi baca tulisnya merupakan kegiatan literasi sekolah beserta dengan membaca, dan nanti setelah membaca kalian akan diminta untuk mereview dari bacaan tersebut. Dan ini pengertiannya ada revisi, non-visi, sebelumnya karya yang dibaca itu bisa berupa karya fiksi atau karya non-fiksi. Karya fiksi sendiri adalah karya yang bersifat imajinasi atau analisa penulis, sedangkan non-fiksi sendiri adalah yang berasal dari kehidupan nyata. Sedangkan di bacaan kita akan di sini menggunakan konsep adiksi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk teknik reviewnya kita menggunakan tiga, ada konsep udang, fishbone, dan konsep pura-pura. Ini konsepnya, ini contoh fishbone. Ini konsep fishbone, ini yang menjadi dasar literasi Provinsi Jawa Barat. Di konsep udang, konsepnya Kabupaten Cirebon, dan ini mungkin bukan konsep yang baru, akan tetapi ini kita bisa ambil karena kearifan lokal sendiri mengambil konsep pura-pura, kita punya pura-pura Belawan, jadi kita bisa ambil untuk konsep reviewnya. Selanjutnya, nah ini alur kegiatannya di minggu pertama dan minggu kedua. Setiap bulannya peserta didik diminta untuk membaca karya fiksi dan non-fiksi tersebut, dan lalu di minggu ketiga diminta untuk membuat sebuah reviewnya. Tadi bisa konsep udang, bisa konsep fishbone, atau bisa konsep pura-pura, dan di minggu keempatnya kita gunakan untuk presentasi atau refleksi. Selanjutnya, nah ini untuk tantangan literasinya sendiri. Yang pertama itu ada aturannya, ini akan dilaksanakan selama 10 bulan. Jadi 10 bulan ini kalian akan diminta membaca berbagai macam buku karya fiksi dan non-fiksi. Sasarannya pertama itu adalah untuk kelas 7 dan kelas 8. Di sini posisinya adalah sebagai kelas 8 akan diminta untuk membuat reviewnya. Nah, pada akhirnya nanti akan ada sebuah selebrasi atau sebuah pameran di mana anak-anak peserta didik akan memamerkan hasil karya reviewnya pada saat kegiatan bulan bahasa dalam bentuk pameran literasi. Selanjutnya, nah ini untuk menjawab lanjutnya ke depannya. Nanti di kegiatan selanjutnya nilai akan diberikan kepada kelas 7, 8, dan 9. Jadi pada saat dari kelas 9 akan ada tekanan lagi. Di tantangan selanjutnya kamu akan diminta untuk konsep infografis. Nah, di konsep infografis ini kita akan menggunakan dengan pembelajaran IT atau dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi belajar digitalisasinya dulu, mungkin nanti digitalisasi konsep infografis ini. Lanjut ini lalu sebelum lanjutkan 2, rencananya hampir sama di minggu dan minggu kedua, dan di minggu ketiga kamu akan sama mereview, membuat sebuah catatan dalam bentuk infografis. Lanjutkan lagi ke, nah sama endingnya akan sebuah pameran. Lanjut lagi. Nah, untuk tindak lanjut yang kedua di tahun kedua nanti pada saat tahun kelas 9 kamu akan diberi kesempatan untuk memamerkan sebuah infografis. Akan tetapi mungkin ini kesempatannya buat adik-adik kamu yang sekarang kelas 7. Nah, kelas 7 itu nanti tahun ketiga mereka akan diminta untuk membuat sebuah karya, sebuah puisi ataupun sebuah cerpen dengan kreativitas dan karena dari hasil pembiasaan membaca. Nah, ini tantangannya hampir sama. Lanjut. Nah, di sasarannya 7, 8, 9 nanti di akhir akan diminta untuk membuat sebuah puisi atau cerpen. Si puisi atau cerpen ini pada akhirnya rencananya kami tim dari pengajar bahasa Indonesia, nanti si puisi dan cerpen ini akan dibukukan menjadi kumpulan karya puisi dan kumpulan karya cerpen siswa SMP Negeri 2 Temanggung. Kemudian, nah ini cara tindak lanjut dari kegiatan semua rangkaian kegiatan ini. Pada intinya adalah kegiatan ini menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan sekolah kita.
Yang kedua, pemilihan duta literasi ini kedepannya sebagai motivasi untuk peserta didiknya dan lebih baik lagi. Dan selanjutnya, penciptaan karya yang erat dan kegiatan literasi dapat dijadikan sebagai abdi negara lingkungan sekolah. Jadi kita memiliki berbagai macam karya dari